Kami punya angka-angka yang empirik untuk melihat apa yang terjadi saat ini setelah penerapan PPKM. Yaitu pertama kita memiliki angka rate of transmission yang awalnya berada di angka 1,1 saat ini menjadi 0,82 di akhir PPKM ya. Dan angka ini kami pahami sudah semakin turun lagi ke 0,79. Artinya insiden penyebaran COVID-19 ini sudah mulai melandai di Jawa Timur. Nah, tentu ada catatan, apakah karena testingnya kurang gencar? Karena kan disampaikan bahwa upaya 3T harus ditingkatkan, jangan karena satu pasien itu katakanlah positif lalu hanya menguji 3-4 orang lain dalam tracing. Harusnya bisa 25 sampai 30 menurut Pak Presiden. Kalau kami merujuk ke belakang, dengan total kasus yang ada saat ini, memang kelihatannya sulit untuk mendapat rasio testing terhadap jumlah kasus. Tetapi kalau kita melihat angka kasus harian kita saat ini, dan kita melihat angka testing yang sudah semakin mendekati standar WHO, justru positivity rate kita turun dari 20 menjadi 18%. Artinya ini sedikit mengurangi kekhawatiran terkait dengan fenomena iceberg atau gunung es, di mana ada kasus-kasus yang belum ditemui gitu ya. Nah, ini menunjukkan semakin tinggi kita melakukan testing, semakin sedikit persentase yang positif. Ini ya pertanda yang baik, tetapi tidak untuk kemudian kita langsung terlena dengan situasi ini. Lalu kalau kita lihat data kan Jawa Timur ini masih masuk dalam 5 besar pasien COVID-19 terbanyak di Indonesia. Bagaimana upaya tracing dan juga pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur selama ini, Pak Emil? Ya tadi dengan penerapan PPKM, jadi pada saat instruksi Mendagri dikeluarkan, sebenarnya yang dibuat mandatory itu hanya Surabaya Raya dan Malang Raya. Namun Ibu Gubernur kemudian kami berdiskusi bersama dengan para pakar dan kita sertakan. Lalu ada 4 indikator, diantaranya bed occupancy rate, positivity rate, recovery rate, sama fatality rate. Kalau empat-empatnya ini semuanya tidak memenuhi syarat, daerah itu juga kita masukkan ke dalam PPKM. Nah, langkah inilah yang kemudian merupakan langkah untuk secara proaktif kita meningkatkan upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Nah, selain mengikuti arahan dari instruksi Mendagri, seperti pertama membatasi kapasitas makan di tempat menjadi 25%, mengurangi jam buka pusat perbelanjaan menjadi jam 7 sampai jam 8, WFH 25% di kantor, saya ulangi WFH 75%, artinya maksimal 25% di kantor, dan lain sebagainya. Setiap kepala daerah, kabupaten kota juga punya ruang untuk menambah pembatasan mereka masing-masing. Ada yang menerapkan batasan jam buka, jam malam, sampai ke melarang hajatan. Sehingga pernikahan hanya boleh akad nikah dengan mengundang maksimal misalnya 10 orang. Nah, langkah-langkah yang bervariasi sesuai dengan tipologi wilayah inilah yang kemudian juga membuat zona merah yang tadinya ada sebanyak 8, kini tinggal 2 dan sudah mulai ada bahkan zona kuning. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.